Nah, ini nih ada komen yang mantap. Kalau kau mau simple-simple instan-instan, kau jangan jadi pengikut Kristus. Aku sudah berkali-kali bilang, menjadi pengikut Kristus nggak ada yang instan. Kau koar-koar di mana-mana ketika ada orang bilang, yang Islam, yang mu'alaf banyak, yang ini banyak. Kenapa? Karena cuma mengucapkan 2 kalimat, 3 kalimat. Betul nggak teman-teman? Seinstan itu. Lalu kau mau menyamakan value kekristenan yang ketika Tuhan Yesus memberikan amanah agung, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid, dimuridkan, diajarin, baru dibaptis. Kau mau sederhanakan, kau mau simpelkan. Kurang ajar kau. Aku Katolik lagi. Saya tanya kamu keuskupan mana, kau dari tadi nggak jawab PPG. Jangan-jangan kau cuma nyamar. Mentang-mentang kau sama orang Katolik, kau ngaku-ngaku jadinya. Kau merasa bahwa ternyata Katolik ada yang dukung Edis kau. Edis bilang penyaliban adalah rencana iblis, sedangkan kau kemana-mana bilang Islam itu ajaran sesat, Islam itu ajaran iblis. Kau bilang seperti itu, sedangkan kau tahu Islam menyangkal penyaliban Yesus. Otakmu pakai. Ada Islam yang mengaku Yesus disalib? Saya tanya sama teman-teman, ada Islam yang mengaku Yesus disalib? Tidak ada. Sekarang siapa yang tidak pernah mengatakan Islam itu ajaran sesat, Islam itu berasal dari si jahat, iblis yang menyamar jadi malaikat? Otak kau pakai. Semua itu adalah omonganmu sendiri yang sekarang berbalik kepada dirimu sendiri. Semua berbalik ke kalian sendiri. Kalian mengatakan itu ajaran sesat, ajaran iblis, ajaran ini. Tapi kalian ketika berhadapan dengan orang yang menurut kalian cebokin terus setiap hari, kalian menerima, oh penyaliban itu rencana iblis. Oh, padahal kalian kemana-mana mendengar Islam itu menolak iblis. Islam itu menolak penyaliban, gitu ya. Di mana dalil penyaliban itu rencana Bapak? Gampang. Kau buka di dalam Matius 26 ayat 52 sampai 54. Kamu buka di dalam Yohanes 5 ayat 30. Kamu buka di dalam Yohanes 6 ayat 40. Kamu buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal. Untuk apa Allah mengkaruniakan putranya yang tunggal ke dunia kalau bukan untuk menyatakan keselamatan melalui penyaliban? Otak dipakai. Tuhan Allah mengkaruniakan Yesus untuk apa? Yesus mengatakan, rombaklah bait Allah ini pada hari ketiga, aku akan membangunnya kembali. Siapa kamu tiba-tiba mengatakan ketika Yesus mengatakan demikian, Yesus itu kerjasama dengan iblis, membangun kembali dan merombak? Partner dia, tender dia sama iblis. Emang metode iblis berapologetika itu tidak bisa dipisahkan mana menyerang, mana bertahan. Setuju teman-teman? Setuju? Apologetika mempertanggungjawabkan iman itu pakai 2 cara. Nggak bisa cuma satu. Anda harus bisa bertahan dan menyerang. Anda terjun ke medan perang, Anda jadi prajurit, apakah Anda hanya mempertahankan? Anda hanya bertahan. Nggak ada pilihan. Dia kan cuma debat sama Islam dia. Kalaupun dia debat sama Islam, akan ada masanya Islam akan bertanya. Kau pakai otakmu sekali lagi boleh? Kalau dia debat sama Islam, Islam nanya tentang apa? Kristen. Artinya dia mengajarkan apa? Kristen. Sudah selesai aliyah. Berapologetika itu bukan untuk berdebat dengan Islam. Berapologetika itu mempertanggungjawabkan iman. Berani untuk bertanggung jawab akan iman kamu. Artinya apa? Terlebih dahulu berbicara mengenai iman kamu. Tanggung jawab kamu dengan Kristus itu apa? Ya, saya memberitakan Kristus. Bagaimana kamu memberitakan Kristus? Kamu yakin bahwa Kristus satu-satunya juru selamat? Apa itu kalau bukan namanya menjadi pengajar? Ya, sekali lagi, yang diinginkan, yang harusnya kita punya sesama adalah saling merendahkan hati, saling merelakan diri untuk ditegur. Saya sering ditegur sama Coach Charles, ditegur sama Kak Mina, ditegur sama Pak Erben saya pernah, ditegur sama Papa Jack saya pernah, ya. Ditegur sama Elia saya pernah. Tapi saya nggak pernah merasa diri saya karena saya waktu itu lagi masih naik-naik daunnya, masih anget-angetnya saya. Udahlah Elia kau tidak penting. Udahlah Coach Charles kau tidak penting. Tanya sama orang-orang yang bersangkutan disebut. Pernah nggak saya seperti itu? Ya. Jadi jangan seperti itu. Kita semua dengerin. Ini les dari saya ya. Dengerin. Saya bukannya mau menyampaikan bahwa ketika menjadi pewarta apologetika itu kalian tidak boleh salah. Kesalahan itu wajar dan lumrah. Saling belajar, betul nggak teman-teman? Sampai dengan detik ini saya pun masih belajar.
Orang-orang yang menjadi katekis pun mereka masih belajar. Mereka salah, kita tidak kemudian, wah masa jadi katekis salah, nggak pernah. Seorang guru pun bisa salah. Lupa rumus misal, ya. Lupa bagaimana mencari luas bangunan, lupa mencari cat. Nah, itu artinya itu lumrah. Yang harusnya ketika dilakukan seseorang, baik guru, katekis, apologet, siapapun itu, ketika melakukan kesalahan adalah apa? Sadar, mau bertobat, dan mau introspeksi. Itu penting. Itu common sense, teman-teman. Itu common sense. Tidak perlu jadi apologet, tidak perlu jadi guru. Manusia biasa pun paham ketika melakukan kesalahan. Oh iya, saya salah. Maaf ya. Sesimpel itu, sesederhana itu. Saya juga sering melakukan kesalahan, betul nggak teman-teman? Bukan saya mau merasa lebih tinggi dari orang lain, saya yang paling ngaku salah, enggak. Saya ketika ada salah kutip ayat, teman-teman ada yang komen, Joseph itu ayatnya yang benar ini. Saya langsung, oh ya terima kasih ya yang sudah komentar ini. Sorry salahnya ayatnya yang benar ini. Akan lebih mudah seperti itu daripada Anda mempertahankan salah. Anda pertahankan terus-terusan dan membiasakan orang yang menjadi pengikut followers Anda atau orang yang dikatakan sebagai fans Anda itu cebokin Anda tiap hari. Ya. Kalau Anda masih dewasa, Anda bisa nyebokin, buang kotoran Anda sendiri, Anda beresin kotoran Anda sendiri. Itu bahasa kasarnya. Ya. Itu orang dewasa. Bisa membereskan kotorannya sendiri, nggak perlu minta tolong orang lain, nggak perlu orang lain turun tangan. Aduh si Joseph, gua lagi yang cebokin. Aduh si Joseph salah ngomong, gua lagi yang klarifikasi. Ngerti? Ya. Tanya tuh Om Don, moderator saya, Om saya itu dari dulu, dari 2 tahun lalu, pernah Om Don nyebokin saya sendiri yang turun, saya sendiri yang mengklarifikasi. Ya. Seperti itu ya, nggak pernah saya minta tolong cebokin gitu ibaratnya. Oke lah ya, sampai situ dulu. Udah ya, saya juga capek ngomongin, jangan kamu pikir saya. Pansos. Pansos belajar dari kesalahan. Ya, jadi orang bijak itu bukan orang yang tidak pernah salah. Orang bijak itu adalah orang yang belajar dari kesalahan dan mau mengakui kesalahan. Itu dari saya, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Silakan ada yang mau bertanya mengenai kekristenan. Jadi saya sudah case close ya. Jadi itu ya. Gitu. Sama kiamat kabur. Nah ini Alia, sadar nggak kamu? Kamu minta saya stop bahas tentang Edis. Tapi ketika ngomongin soal kiamat, saya diminta untuk bahas terus-terusan. Kurang rendah hati apa saya? Ketika di Superboy, nih saya bahas nih, si Alia soalnya ini tukang cebok Edis soalnya. Capek saya ngejelasinnya ini ya. Saya tegur kamu terang-terangan di sini soalnya kamu tuh orang yang buta, hatinya ditutup, matanya ditutup. Ketika kiamat nyenggol saya padahal lagi membahas temanya di Superboy itu, perlukah berapologet itu belajar atau sekolah? Saya lagi bahas sesuai dengan konteks. Teman-teman pun yang mendengarkan, yang komentar, bahkan fansnya Kiamat pun mengakui Kiamat out of topic. Tapi saya tidak mau meladeni bukan karena saya takut, saya rendah hati. Bahkan di detik terakhir sebelum saya pamit, saya minta maaf kepada Kiamat. Kurang berbesar hati apa saya? Apa perlu saya tunjukkan seperti itu? Ngocak kamu, Aliyah tukang cebok. Tapi saya sama si Alia memang tukang cebok itu kerjaannya karena sudah terlalu lama berkecimpung dengan kotoran, jadinya hatinya kotor ya, tidak bersih ya, tangannya juga kotor gitu. Jadi nggak bisa kalau ngeliat sesuatu yang bersih itu, jadi nggak bisa gitu. Kenapa nggak nyambung? Kotor sama bersih itu kan nggak bakalan bisa bersatu. Ya jadi harus rendah hati dan juga berbesar hati. Gemetar dia dengan nama Kiamat. Oh, jadi kata Alia itu Kiamat itu adalah Yesus ya, pengkultus manusia ternyata. Kena kamu Alia. Pokoknya di room saya, siapapun yang komentar, mau kamu Islam maupun Kristen yang komentarnya nyeleneh, kena saya sorot pokoknya. Jadi sekarang kamu selain menuhankan Edis, menuhankan Kiamat juga. Padahal Edis sama Kiamat kan gak akur. Kamu sebenarnya bisa siapa? Ayo dong, jadi orang Kristen jangan bermuka dua. Aduh, jangan-jangan Alia ini Islam yang nyamar. Jangan-jangan nih banyak nih orang Kristen, orang Islam yang nyamar jadi Kristen nih. Waduh, bermuka dua, munafik. Waduh, parah.
Padahal kiamat dengan edisi itu nggak akur loh. Parah. Nggak tahu tuh Alia. Parah banget ya. Oke, kita lanjut ya. Sampai kiamat pun konsep ketuhanan oke. Sep, kamu ini anak baru kemarin, nggak jadi masalah. Ya, saya anak baru kemarin. Bukan anak yang kemudian ngaku paling benar, paling pinter, nggak. Anak baru kemarin memang perlu belajar. Tapi kalau ngaku pinter, ngaku paling benar, nggak perlu belajar. Ya, Wei Liang. Keinginan kamu untuk disorot itu akhirnya terpenuhi ya. Karena memang kamu butuh atensi dan perhatian. Karena dilihatnya mungkin kamu butuh atensi dan perhatian. Gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Silakan ada yang mau bertanya, kita case close ya. Kita case close. Silakan bertanya. Silakan bertanya, ada Islam mau bertanya. Jadi gini, kenapa saya nggak bisa naikkan orang dan teman-teman nggak melihat ada tombol guest atau multiguna? Itu karena di sini saya kena pembatasan teman-teman ya. Suara saya masih kecil. Coba saya penasaran. Pada bilang suaranya kecil, suara kecil. Coba saya dengar di akun yang satunya. Jangan pada protes, suaranya doubling. Saya soalnya mau dengerin suara saya. Aman, besar, bagus. Yang kecil itu